Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama, menabrak sejumlah pemotor seorang pengemudi mobil yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di kota Solo mencoba melarikan diri. Iya, pemirsa, aksi ugal-ugalan pelaku ini melukai 9 pemotor. Dalam rekaman CCTV SPBU Purwosari Kota Solo, sejumlah pemotor menghentikan pengemudi mobil yang kabur usai menabrak beberapa kendaraan. Warga merusak mobil pelaku menggunakan batu sebelum pelaku dipaksa keluar dari mobilnya. Pelaku yang ternyata merupakan mahasiswa salah satu universitas di Solo kemudian diamankan ke kantor pajak terdekat untuk hindari amuk massa. Menurut salah satu korban, aksi ugal-ugalan pelaku melukai 9 orang, termasuk balita 2 tahun. Kronologinya yang pertama untuk rute tadi saya diserempet pertama di sebelah Masjid Al-Aqsa Purbayan. Kemudian yang kedua posisi saya di depan kantor pajak ketika berhenti. Itu sempat menabrak beberapa korban gitu ya? Ya, tadi sepanjang jalan rute tadi yang saya sebutkan itu hampir sekitar kurang lebih ada 9 atau 10 korban. Pihak Satlantas Polresta Solo menyatakan pelaku diduga panik sehingga menabrak sejumlah kendaraan. Kemudian saat itu pengemudi kendaraan tersebut hendak berangkat ke salah satu kampus. Di tempat kejadian tersebut terlibat kecelakaan, namun karena mungkin dari si pengemudi ini panik atau mungkin juga karena takut sehingga tidak menghentikan kendaraannya maupun tidak menolong korban. Polisi kini tengah memeriksa lebih lanjut pelaku. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Orang pria melakukan aksi premanisme disertai pemukulan terhadap seorang pedagang martabak di kawasan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, aksi premanisme tersebut pun viral. Seorang pria yang diduga preman ini melakukan pemalakan disertai pemukulan terhadap seorang pedagang martabak di kawasan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi premanisme ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kejadian berawal ketika korban mendatangi pelaku yang kemudian meminta dibuatkan martabak. Namun kemudian pelaku marah karena martabak yang diberikan hanya dibungkus dengan plastik hingga akhirnya pelaku memukul korban. Usai videonya viral dan berbekal laporan warga, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Dari hasil pemeriksaan, motifnya karena pelaku emosi. Korban memberikan martabaknya hanya menggunakan plastik tanpa menggunakan kotak kertas. Dan memaksa untuk dibuatkan martabak rasa keju. Setelah dibuatkan, hanya kemasannya waktu itu dibungkus dengan plastik. Si sektor ini tidak terima dengan kemasan plastik dan dia merasa tidak dihargai oleh si penjual martabak tersebut. Langsung dia melakukan pemukulan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Padang, Sumatera Barat nekat mencuri barang kebutuhan rumah tangga di sebuah swalayan. Iya, ibu rumah tangga ini mencuri dengan cara memasukkan barang-barang ke dalam tas miliknya. Seorang ibu rumah tangga tertangkap basah mencuri di salah satu swalayan di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Modus IRT mencuri dengan berpura-pura membeli barang belanjaan. IRT lalu mencari tempat sepi untuk memasukkan barang yang diambil ke dalam tas yang dibawanya. Tanpa ia sadari, aksi yang dilakukan berulang kali itu terekam kamera pengawas. Saat hendak keluar, wanita parubaya tersebut dihadang petugas keamanan swalayan yang sudah menantinya.
Ketika diperiksa, didapati sejumlah kebutuhan rumah tangga berupa minyak goreng, telur, buah yang disembunyikan di dalam tas. Petugas kepolisian yang datang ke TKP langsung mengintegrasi dan memboyong pencuri ke Mapolresta Padang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ditengok di CCTV tadi bang, dia ngambil barang kayak berupa telur, minyak goreng, terus perlengkapan rumah tangga kayak minyak goreng lah semuanya. Dia sendiri atau gimana? Sendiri bang, pakai motornya. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, belasan rumah yang berada di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat dini hari tadi terbakar. 4 orang tewas diduga karena terjebak saat akan menyelamatkan diri. Kebakaran melanda belasan rumah di Jalan Kalianyar, RT 12 RW 2, Tambora, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Lokasi yang berada di permukiman warga padat penduduk membuat api dengan cepat membesar dan merembet. Warga yang berada di lokasi berjibaku memadamkan api bersama puluhan petugas damkar. Menurut salah satu warga, diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Ada yang kontrakan, ada yang rumah pribadi juga. Itu api langsung membesar atau gimana tuh, Dok? Membesar kena angin. Ini merembet semuanya. Merembet. Dugaannya apa bang? Dugaannya apa bang? Dugaannya Dari mana apinya? Dari listrik. Iya. Usai berjibaku selama 2 jam, petugas akhirnya mampu melokalisir api. Namun saat proses pendinginan, petugas menemukan 4 korban tewas di 2 rumah warga yang terbakar. Keempatnya adalah Sriani berusia 66 tahun, Yoka 17 tahun, Asgar 13 tahun, dan Raihan berusia 7 tahun. Diduga korban tewas karena terjebak api dan asap tebal saat berusaha menyelamatkan diri. Untuk data sementara ada 16 rumah yang terbakar. Cuma nanti ada data validnya kita nunggu dari keterangan Pak RT dan Pak RW setempat. Laporan dari warga itu ada 5 orang, sementara yang kita baru temukan ada 4 orang yang 3 sudah mulai kita evakuasi karena sudah ada tim Inafis, yang 1 lagi dalam proses, 1 lagi coba kita cari. Jasad keempat korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kita akan bergabung dengan rekan kami Jen Cahyani di Tambora, Jakarta Barat. Selamat pagi Jen. Iya, selamat pagi. Berapa total rumah yang terbakar saat ini dan apakah ada korban tambahan atau korban-korban yang terluka? Ya, selamat pagi Gede, Ocha, dan juga pemirsa. Untuk sampai saat ini informasi yang kami dapatkan di lapangan, rumah yang terbakar ada sekitar 30 rumah hingga saat ini. Dan untuk kebakarannya sendiri ini melahap puluhan rumah sehingga mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia. Dan Gede, Ocha, dan juga pemirsa, saat ini saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa di rumah. Ini dia sisa-sisa puing-puing rumah warga di kawasan Tambora yang terbakar. Semalam sekitar pukul 1:30 malam dari Dinas Pemadam mendapatkan info dan langsung meluncur ke TKP untuk memadamkan api. Hingga sekitar pukul 2:30 dini hari ini api berhasil dipadamkan atau berhasil pada proses pendinginan. Sedangkan untuk unit pemadam yang dikerahkan ada sekitar 21 unit pemadam dengan mengerahkan 105 personel. Ini cukup banyak karena rumah yang terdampak kebakaran ini cukup banyak juga, ada 30 rumah yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia. Dan hingga saat ini diketahui ada 4 korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi dan juga 1 korban meninggal dunia yang masih dalam pencarian. Dan informasi yang kami dapatkan di sini 1 korban yang meninggal yang masih dalam pencarian, yakni adalah seorang lansia. Dan
Di sini bisa dilihat puing-puing di dalam rumah yang terbakar. Ini adalah salah satu rumah dari 30 rumah yang terbakar di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Dan kalau sampai saat ini kami masih mencari informasi dan juga bagaimana nantinya untuk korban luka yang terdampak atas kebakaran yang terjadi di sini untuk dievakuasi dan juga pengungsian. Dan Ocha, Gede dan juga pemirsa, di sini saya bertemu dengan salah satu warga yang juga merupakan saksi mata di kawasan Kalianyar, Tambora pada kebakaran semalam. Di sini selamat pagi Pak. Boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Ya, saya Alan. Pak Alan, saya mau tanya sedikit nih, Pak Alan memang rumahnya di sekitar sini ya Pak? Saya tepatnya di belakang sini. Oh, berarti rumahnya juga salah satu yang terbakar ya Pak? Ya? Habis semua. Habis semua. Betul. Nah, boleh diceritakan Pak, semalam Bapak melihat kejadian ini sehingga banyak sekali rumah yang terbakar, bagaimana Pak? Kebetulan tepatnya jam pukul 00.15 ya, pas saya belum tidur, ada di lantai atas. Kebetulan rumah kami ada 3 lantai, kami sekeluarga ada di lantai atas, di lantai 3. Nah, tepatnya pukul 00.15 tersebut ada teriakan yang sangat keras sekali, dan sumber suara tersebut nggak jauh dari rumah kami, yaitu rumah Pak RT sendiri yang jadi korban. Di situ dengan spontan saya langsung tengok, ngelihat api udah benar-benar besar sekali ya kan. Akhirnya saya kerahkan semua anak, keponakan, adik, keluarga, semua saya kerahkan. Kebetulan ada akses yang sangat mudah untuk lari ke lapangan gitu kan. Nah, setelah itu begitu udah sampai lapangan, saya ngelihat titik api yang udah besar banget gitu kan, udah dari salah satu rumah yang hampir habis. Entah awal mulanya dari apa atau dari mana gitu, yang pasti begitu kami dengar teriakan tersebut dari salah satu warga, api udah membesar dari pojok sana, yang tepatnya seperti itu. Nah Pak, mungkin mohon maaf bertanya, ini untuk anggota keluarga Bapak sendiri, apakah ada yang menjadi salah satu korban Pak? Untuk saya sendiri, keluarga alhamdulillah semua terselamatkan. Secara jiwa kami selamat, namun secara material, finansial sama sekali nggak ada satupun yang terselamatkan. Bahkan ada salah satu unit motor yang tertinggal karena terjebak api yang udah dekat dan besar sekali. Akhirnya ya mau nggak mau kita ikhlaskan gitu. Pak, mungkin untuk dugaan sementara penyebab dari kebakaran ini bisa diceritakan apa Pak? Dari informasi yang saya dengar dari keluarganya, kebetulan juga warga kita semua, artinya warga sini yang saya kenal gitu untuk sehari-harinya, ada 5 orang. Pertama dari pihak RT sendiri, ibu mertuanya dan 1 anaknya yang udah ditemukan jenazahnya, dan ada 3 lagi dari tetangga sebelah yang jadi korban juga, itu ibu dan kedua anaknya gitu, yang artinya dengan jumlah 5 yang sekarang baru ditemukan. Dan saya sendiri juga melihat dari kantong jenazah dikeluarkan itu ada baru 4. Kemungkinan ada 1 yang masih tertimbun atau belum terevakuasi, seperti itu. Terima kasih banyak Pak, semoga segera pulih ya Pak ya. Nah itu dia Gede, Ocha dan juga pemirsa, dan hingga saat ini kami masih mencari informasi dan sedang dalam proses juga untuk evakuasi korban dan juga bantuan dan lain sebagainya. Nanti akan kami update informasinya kembali. Kami kembalikan ke Anda Gede dan Ocha. Ya baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Tambora, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali Jen. Dan Ocha, ini kita memang harus ekstra hati-hati ketika meninggalkan anak bersama pengasuhnya, karena akhir-akhir ini banyak sekali perilaku-perilaku pengasuh balita yang di luar nalar ya. Betul, karena memiliki Iya, betul. Seperti informasi yang satu ini. Pemirsa, seorang pengasuh balita berinisial NB ditetapkan sebagai tersangka karena telah memberikan obat keras kepada anak balita berusia 2 tahun. Ya, akibat perbuatannya anak balita mengalami pembengkakan pada wajah hingga dilarikan ke rumah sakit karena tidak mau makan.
Makanya setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa? Pas tidak mau makan. NB, seorang babysitter atau pengasuh balita ini mengakui perbuatannya kepada polisi usai memberikan obat keras kepada balita 2 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka sengaja memberikan obat keras berjenis dexamethasone dan pornisi untuk mempermudah pekerjaannya sehingga memberi efek menambah nafsu makan kepada balita. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Gitu. NB mulai mengasuh anak balita sejak usia 5 bulan hingga usia 2 tahun 3 bulan. Awalnya selama mengasuh tidak terjadi apa-apa. Namun ketika memasuki bulan ke-16, korban mulai sering mengalami muntah setelah makan. Sekitar Agustus 2023, korban mulai melakukan terapi karena anak mengalami kegemukan dan pembengkakan pada tubuh dan wajah. Selama masa terapi, orang tua korban pun curiga menemukan adanya pil yang diberikan kepada anaknya selama hampir setahun lamanya. Obat keras ini dibeli tersangka secara online. Disampaikan oleh pelaku ini alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk, tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang saksi dan telah menetapkan NB sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan Ibu Linggra Kartika yang merupakan ibu korban. Baik, selamat pagi Ibu Linggra. Ya, selamat pagi Ibu Linggra. Pertama-tama kami di redaksi mengucapkan sangat prihatin sekali terhadap apa yang terjadi pada anak Ibu dan keluarga Ibu. Ini terima kasih juga sudah hadir bersama kami di iNews Today, sudah berbagi kesempatan ini. Ibu, ini yang kami tanyakan ini bagaimana sih Bu awalnya ini Ibu mengetahui bahwa anak Ibu ini dicekoki dengan obat keras. Gimana tuh ceritanya Bu? Iya, jadi memang awal mulanya itu saya dapat laporan dari ART saya waktu bersih-bersih itu dia buka laci kamar mandi. Dia buka laci kamar mandi, ditemukan ada gelas. Itu memang gelas anak saya berisikan serbu obat yang kayak sudah dihancurkan. Nah, karena ini penasaran ini obat apa, kemudian dicarilah sampai dalam-dalam laci itu, ketemulah satu botol putih, dibuka ternyata memang ada obat warna oranye dan juga warna biru. Waktu itu ART saya masih nggak ngerti ini obat apa, cuman dia coba searching di Google, keluar tuh langsung ini obat penggemu, obat penambah nafsu makan. Iya, ya, gitu. Iya, baik Bu Linggra, ini yang duluan ketahuan ini Bu, apakah kemudian gejala fisik pada anak Ibu yang kemudian menunjukkan muntah-muntah, pembengkakan di wajah, atau lebih dulu ketahuan akhirnya bahwa babysitternya kemudian gitu ya? menggunakan obat terhadap anak Ibu? Oh belum, jadi ketahuan obat ini dulu. Ketahuan obat ini dulu, kemudian ya saya kemudian juga searching, ternyata ini kan juga mengandung steroid lah apa. Ya pastinya saya langsung berhentikan gitu loh. Saya berhentikan itu. Nah, begitu ketahuan ini kondisi putra Ibu ini seperti apa? Waktu masih ketahuan, waktu masih hari-harinya itu masih aman gitu loh. Masih, karena kan memang siangnya ternyata udah dikasih juga gitu loh siangnya. Hari pertama semua masih aman semua ya. Saya juga nggak punya pengetahuan atau info masalah obat-obat ini. Jadi saya pikir kalau sudah diberhentikan aman gitu loh. Justru salah. Masalah ini malah datang ketika di hari ke-7 setelah pemberhentian obat ini. Dia udah mulai nggak mau makan. Nggak mau makan. Cuman ya saya pikir, oh ya biasanya kan dia didoping obat. Ini nggak pakai obat ya wajarlah dia susah makan. Hari ke-7 susah makan, hari ke-8 susah makan. Puncaknya hari ke-9 nggak mau makan, nggak mau minum. Tidur terus, lemes, bener-bener nggak bisa gerak. Nah, disitulah saya udah mulai khawatir, saya bawa ke UGD. Baik, Ibu, babysitter ini akhirnya ketahuan begitu ya, sudah setahun ternyata memberikan obat penggemuk ini terhadap anak Ibu secara berkala. Kemudian bagaimana Ibu sepanjang setahun ini sama sekali tidak ketahuan baik oleh Ibu ataupun ART Ibu, apakah kemudian pemberian obat ini selalu dilakukan secara diam-diam ketika tidak ada siapa-siapa begitu atau seperti apa? Iya, tapi justru ini yang mau saya infokan. Banyak orang yang mengira kalau ini diberikan diam-diam atau diberikan ketika nggak ada orang. Itu malah salah. Justru dia berikan itu ketika
saya sempat cek CCTV ya, itu ada posisi ART lain di ruangan itu ada gitu. Iya, tapi ART ini tidak mencurigai ya Bu ya? Apa yang kamu kasih? Nggak curiga, karena kayak seperti kasih minum air gitu loh, kayak di gelas, jadi langsung kasih anaknya langsung minum gitu loh ya. Entah kenapa juga anak saya ini juga nggak bisa protes kan, masih kecil kan, nggak bisa ngomong yang gimana. Bu Linggra, setelah Anda mengetahui ada obat ini, apakah Anda konfirmasi langsung kepada pelaku? Belum, jadi itu H-1 saya belum konfirmasi, saya mau cari bukti lagi apa bener ini emang punya suster ini dan ini untuk anak saya, karena kan saya punya anak 3 ya, saya punya anak 3. Juga masing-masing suster, jadi ini yang mana, ini punya siapa, saya cuma curiga ke anak saya yang kedua, karena anak saya yang kedua emang overweight gitu. Jadi ketika Anda sempat bertanya tapi kepada pelaku ini, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan kepada anak saya, itu seperti apa Bu? Sempat saya bertanya, dia awalnya nggak ngaku, saya tidak ada kasih apa-apa gitu. Ya, kemudian saya keluarkan, ini obat apa gitu. Ya, dia bilang, bagaimana pengakuannya? Obat apa ini? Awalnya dia bilang itu obat kurus. Bagaimana ini mungkin obat kurus? Ini di Google, di searching udah keluar obat gemuk gitu loh. Penambah nafsu makan. Baik. Tapi dari percakapan Ibu dengan pelaku begitu, menurut Ibu sebenarnya pelaku ini tahu nggak bahwa obat ini memiliki efek yang serius begitu terhadap anak Ibu, atau bahkan mungkin pelaku juga tidak memiliki kesadaran ataupun edukasi bahwa obat itu akan membahayakan anak Ibu? Saya nggak tahu ya, karena kalau menurut pengakuannya sih dia tidak tahu. Cuman yang saya selalu pertanyakan ke dia kan juga punya anak ya. Anaknya juga seumuran dengan anak saya ini, jadi beda 2 bulan. Anaknya tuh kurus, nggak mau makan. Lah kenapa anakmu nggak kamu kasih? Itu yang saya pertanyakan. Oke, Bu, apakah Anda sempat bertanya dari mana kamu dapat pengetahuan ini bahwa obat-obat ini bisa merangsang nafsu makan dan kemudian membuat anak menjadi gemuk abnormal begitu? Ya, menurut pengakuannya sih lewat YouTube ya. YouTube ya? Iya. Dia belajar dari YouTube. Walaupun di YouTube sudah pasti untuk orang dewasa kan, bukan diperuntukkan untuk bayi obatnya. Iya, betul. Maksudnya saya masih belum habis pikir kenapa dia melakukan hal itu. Apakah dia mencoba untuk memang sengaja untuk membuat anak Ibu nafsu makannya bertambah atau seperti apa? Apakah ada motif-motif lain begitu? Itu kalau menurut pengakuannya, saya tanya, kenapa kamu kasihkan ini ke anak saya? Dia bilang supaya makannya itu mudah gitu, gampang. Jadi kan ya mungkin memudahkan kerjanya si babysitter ini gitu loh. Bu, ini kalau si babysitter ini dapat dari yayasan atau seperti apa ya? Enggak, saya dapat dari perseorangan, jadi kenalan aja. Sebelumnya dia pernah bekerja sebagai babysitter di tempat yang lain? Pernah. Jadi sebelumnya tuh sebelum saya itu ada kerja di tempat lain tuh sekitar 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun dia bilang. Terus sebelumnya lagi 2 tahun. Jadi kalau saya melihat historinya dia, saya pikir karena kerjanya cukup lama di masing-masing tempat, ya berarti orang ini oke gitu loh. Ya. Tapi menurut Ibu, apa ada nggak kecurigaan bahwa pelaku ini juga pernah melakukan hal-hal serupa di tempat yang sebelum bekerja di tempat Anda atau di keluarga yang lain? Nah itu saya juga, saya sampai tiba-tiba tuh ingat, karena dia selalu pernah bilang, kan anak saya kan ini kan waktu itu umur 2 tahun, dia udah 20 kiloan. Dia bilang, dia selalu dengan bangga, biasanya yang kapan hari itu ada, umur segini cewek lebih berat lagi, 26 kilo. Kok bisa umur 2 tahun 26 kilo? Iya, aku yang merawat, makanya balik ini. Nah cuman ketika saya konfirmasi ulang ke dia ngomong nggak kasih katanya sih. Iya, Bu Linggra, terakhir buat kami yang ada di studio dan buat keluarga yang lain, Bu, advice Anda terkait kasus yang terjadi kepada Anda dan anak Anda? Ya, saya juga harapkan ini menjadi pembelajaran buat kita orang tua, karena waktu saya sendiri yang mengalami itu, saya jujur aja saya nggak tahu harus bagaimana. Sehingga ya ketika saya berhentikan langsung saya berhentikan dan ternyata tuh salah gitu loh.
sebaiknya memang kita harus ke dokter hormon, dokter endokrin supaya kita tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, tes-tes apa yang harus dilakukan sehingga kita benar-benar meminimaliskan efek-efeknya itu. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Linggra sudah bergabung bersama kami. Yang pastinya kami harapkan. Terima kasih sudah bercerita banyak dan menjadi pelajaran buat kita semua dan pemirsa yang ada di rumah. Selamat beraktivitas Ibu, salam buat keluarga. Sehat-sehat untuk anak Ibu. Baik. Demonstrasi warga di depan kantor Wali Kota Kendari berujung bentrok. Iya, menyampaikan aspirasi, warga menuntut agar pemerintah Kota Kendari mengatasi banjir dan tegas tidak mengeluarkan izin terhadap pengembang perumahan yang menyebabkan banjir. Bentrokan mewarnai aksi unjuk rasa warga di depan kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bentrok pecah saat warga memaksa masuk kantor Wali Kota namun dihadang aparat Satpol PP. Dalam aksi ini, seorang warga menjadi korban pemukulan anggota Satpol PP. Atas kejadian ini, Kasat Pol PP Kota Kendari meminta maaf dan berjanji memproses dan menyerahkan anggotanya ke Polres Kendari. Unjuk rasa dilakukan menuntut ketegasan pemerintah Kota Kendari menyikapi maraknya pembangunan perumahan subsidi maupun komersil yang dinilai sembarangan dan menjadi salah satu penyebab banjir. Seorang remaja putri di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengalami trauma berat setelah menjadi korban kekerasan seksual oleh pria paruh baya. Iya, diduga korban awalnya dihipnotis, kemudian menuruti keinginan pelaku. Remaja berusia 16 tahun berinisial RR kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara akibat trauma pasca tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Pihak rumah sakit berdasarkan permintaan keluarga korban menolak memberikan komentar terkait kondisi korban saat ini. Sementara keluarga korban juga belum mau bercerita kepada media. Namun berdasarkan laporan kepolisian, RR menjadi korban kekerasan seksual berupa penganiayaan hingga pemerkosaan yang diduga dilakukan pria parubaya. Polisi melakukan penyelidikan menemukan jejak pelaku dari rekaman CCTV saat pelaku membawa korban dan adiknya dengan sepeda motor melintas di jalan Desa Jambur Padang Matinggi, Mandailing, Natal. Bahkan menurut pengakuan seorang pemilik warung, pelaku dan korban sempat singgah di warung miliknya untuk membeli minuman ringan. Orangnya agak bersih, pemakainya agak rapi. Terus kulitnya? Kalau kulitnya, rambutnya ini kurang tahu. Kalau pakai helm gitu? Memang dia belinya nggak pakai helm. Kata anggota saya itu nggak pakai helm. Tapi udah berumur ya Bang ya? Udah berumur. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos disemayamkan di rumah duka dan krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Iya, jenazah Benny Laos ini rencananya akan dimakamkan pada hari ini. Pasca tiba di Jakarta, jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos masih akan disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Prosesi pemakaman rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah karangan bunga memenuhi halaman ruangan rumah duka Sentosa. Selain itu, sejumlah pejabat dan tokoh publik pun turut menyampaikan bela sungkawa. Dan saya tahu Pak Benny itu menghasilkan sesuatu yang menjadi cita-cita bangsa ini, yaitu kemajemukan, persaudaraan, pluralisme itu. Jadi Pak Benny adalah contoh dari warga negara yang bahkan menginginkan setiap warga negara punya hak yang sama terhadap keadilan sosial, terhadap kebahagiaan. Dan saya mendukung Pak Benny waktu dia bilang, saya mau nyalon jadi gubernur
Dia bilang saya minoritas. Saya bilang saya nggak peduli siapa yang minoritas ini. Saya hanya peduli mereka yang menginginkan ada perdamaian di Indonesia, ada kesetaraan di dalam mewujudkan cita-cita masing-masing. Nah, karena itu kemajemukan menjadi dasar kenapa kita mesti mendukung orang semacam Benny Laos itu. Jadi Benny Laos, pergilah dengan tenang. Semua hal yang baik yang kamu tinggalkan di Morotai akan jadi contoh bahwa pemimpin itu harus dimulai dengan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu hanya disebut kepercayaan politik kalau dia menghasilkan keadilan. Benny berupaya untuk menghasilkan keadilan. Dalam proses itu dia tewas, dan kita ingat bahwa peristiwa semacam ini adalah peristiwa untuk mengingatkan bahwa seorang pemimpin, calon pemimpin bertanggung jawab dan dia memilih untuk bahkan membuka pintu bagi kaum minoritas untuk bertanding secara fair dalam politik Indonesia tuh. Jadi Ben, sama jalan, gue tetap bersahabat dengan lu dan keluarga lu. Kita ke informasi terkait Polri menggelar apel kesiapan mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ya, dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 7 satuan kepolisian. Usaha berdialog dengan sekelompok melaksanakan lintas ganti dengan tim perintis. Tim patroli presisi menggunakan rangkaian yang melekat dalam patroli presisi. Setelah penanganan tersebut, massa berhasil dibubarkan dan situasi kembali aman. Apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang digelar di Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat dengan melibatkan 15.000 personil. Selain Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo juga hadir sebagai pemimpin apel. Hadirin yang berbahagia, melintas helikopter untuk memantau situasi yang terjadi saat ini. Setelah penanganan oleh pasukan pengawalan VIP. Lakukan evakuasi. Dalam apel juga digelar simulasi berbagai jenis gangguan yang bisa terjadi saat berlangsungnya pelantikan, diantaranya kerusuhan, teror bom, dan lain sebagainya. Dalam simulasi tersebut, Satuan Kepolisian khusus bergerak menghalau gangguan tersebut. Selain Densus 88, pasukan berkuda Polri juga dikerahkan menghalau pendemo yang rusuh. Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Nugraha Sakanti. Selain apel kesiapan pengamanan, dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 7 satuan Polri, yakni Nugraha Sakanti. Ketujuh satuan Polri tersebut yakni Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88, dan Pusdokes Polri. Bahwa hari ini beliau pun menganugerahkan kepada institusi Polri tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satker di lingkungan Polri, yaitu Korbrimob Polri, kemudian Baharkam Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Anti Teror Polri, Bareskrim Polri, Pusdokes Polri, dan Divbinter Polri. Tentunya penganugerahan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita ini sekaligus menjadi amanah dari Bapak Presiden agar kami semua ke depan akan bekerja dengan lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan amanah rakyat. Nugraha Sakanti merupakan penganugerahan tertinggi yang diberikan Presiden kepada Polri setelah penganugerahan pada tahun 1961. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mendapatkan penganugerahan medali kehormatan Loka Praja Samraksana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, Jokowi juga diangkat menjadi warga kehormatan Brimob. Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi dianugerahi Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samraksana dan Gelar Kehormatan Brimob.
Penganugerahan diberikan kepada Joko Widodo bertepatan dengan apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan surat keputusan Kapolri tentang tanda kehormatan, keselamatan, dan keamanan publik. Sementara gelar warga kehormatan Brimob berdasarkan pada surat keputusan dan Korbrimob mengenai tradisi Brimob. Kita memberikan penghormatan kepada Bapak Presiden dengan menyematkan kepada beliau medali kehormatan Loka Praja Samraksana, di mana ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbangsih beliau yang luar biasa terhadap institusi Polri. Dan dalam kesempatan ini juga kami menyematkan warga kehormatan utama Korps Brimob Polri, karena memang beliau telah banyak berjasa untuk pengembangan institusi Korps Brimob Polri. Penganugerahan ini diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai penghormatan institusi Polri atas sumbangsihnya kepada Polri, sehingga Polri dapat optimal dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum yang adil. Dari Depok, Jawa Barat, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam apel pasukan operasi Mantap Brata, pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden kemarin, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama-sama di atas mobil komando. Prabowo Subianto ikut mendampingi Jokowi pada apel tersebut. Keduanya terlihat kompak mengenakan jas dengan dasi merah beserta baret Brimob menaiki mobil Mau menuju lapangan utama tempat upacara berlangsung. Dalam apel kemarin, Jokowi bertindak sebagai pemimpin upacara. Ya, pemirsa, pimpinan MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, telah melakukan berbagai persiapan. Salah satu rangkaian persiapan Muzani adalah secara resmi menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto. Selain kepada Prabowo dan Gibran, undangan pelantikan juga akan disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kedatangan kami sore hari ini ke Istana adalah untuk menyampaikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sekaligus kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami segenap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan usai acara dia akan pulang ke kampung halaman di Solo, Jawa Tengah. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih rencananya akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kartanegara, Jakarta Selatan.
Ya, tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya Pegiat HAM Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari itu di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja? Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Al-Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, Mirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Galuh Pandu di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Selamat pagi, Galuh. Pagi, Galuh. Ya, Galuh, apakah pagi ini ada pemanggilan kembali sejumlah tokoh yang digadang-gadang atau diprediksi menjadi calon menteri yang akan datang di kediaman Prabowo Subianto? Ya, Gede, Ocha, dan pemirsa, rencananya Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini akan memanggil dua calon menteri yang kemarin belum sempat datang dalam pemanggilan yang dilakukan pada siang hingga malam hari, dan hari ini rencananya akan ada dua calon menteri serta sejumlah calon wakil menteri serta kepala badan. Di sini kami melihat ada kedatangan dari dua kendaraan, namun kami belum dapat memastikan siapa yang hadir untuk memenuhi panggilan kali ini, sebab agendanya akan dilakukan mulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sementara dari 49 nama calon menteri dan juga wakil menteri yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto kemarin, itu ada beberapa diantaranya belum ada perwakilan dari Partai PDIP, kemudian dari PKS dan juga Nasdem. Rencananya hari ini isu yang beredar dan juga informasi yang kami dapatkan akan ada dua calon menteri dari kader PDIP, yaitu Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya menjabat sebagai Menpan RB, kemudian dari Budi Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, serta ada satu nama yaitu Oli Dodo Rambai. Namun kami belum dapat memastikan dan mengkonfirmasi apakah nama-nama ini yang nantinya akan datang memenuhi panggilan Prabowo Subianto di kesempatan kali ini. Dan sebelumnya juga dapat kami informasikan bahwa Prabowo Subianto telah memanggil calon menteri dan juga wakil menteri sebanyak 49 orang, dan beberapa diantaranya adalah menteri-menteri yang sebelumnya sudah menjabat di kabinet presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Nama-nama tersebut ada Sri Mulyani, Erick Thohir, kemudian ada nama seperti Bahlil Lahadalia, dan sejumlah nama-nama lain seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kemudian Sakti Wahyu Trenggono, ada pula Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Erlangga Hartarto. Artinya ada 9 menteri yang menjabat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kembali dipanggil memenuhi panggilan
untuk menjabat kembali, yang rencananya akan menjabat kembali di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu 6 menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Jokowi dan absen atau tidak hadir dalam pemanggilan kali ini, diantaranya adalah ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Budi Karya Sumadi, Basuki Hadi Mulyono, kemudian Sandiaga Uno juga tidak terlihat dalam pemanggilan calon menteri yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki serta Menteri PPN atau Kepala Bappenas yaitu Suharso Monoarfa. Dan dapat kami informasikan bahwa rencananya pemanggilan akan dilakukan mulai dari pukul 14 kepada 2 calon menteri tersisa dan wakil menteri serta kepala badan yang kemungkinan akan berlangsung hingga malam hari. Nantinya para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang sudah memenuhi panggilan Prabowo Subianto akan melakukan pembekalan di kediaman Prabowo Subianto di Bogor, yaitu di Hambalang pada esok hari 16 Oktober 2024. Adapun beberapa jajaran calon menteri dan juga wakil menteri yang digadang-gadang akan menduduki posisi dan membantu pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya ini juga berasal dari politisi, kemudian akademisi, profesional, dan juga pengusaha. Dan dari politisi kami dapat informasikan bahwa ada beberapa kader yang diusung oleh pendukung dari kabinet pendukung Prabowo, 6 diantaranya adalah berasal dari Gerindra, kemudian 6 pula berasal dari Golkar, kemudian 3 dari Demokrat dan PKB, serta 2 dari PAN. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Gede dan Ocha. Iya, baik Galuh, dapat Anda sampaikan bagaimana pengamanan terkini di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara dan terkait nama-nama yang kemarin sudah hadir begitu, apakah Anda mendapatkan informasi akan kembali hadir lagi di hari ini? Galuh, silahkan. Ya, Ocha, kami melihat di sini bahwa tidak ada pengamanan khusus, namun kami juga masih belum melihat adanya pergerakan signifikan di area depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun kami rekan-rekan media di sini sedang menunggu juga apakah ada informasi terbaru, apakah ada tamu lagi yang akan datang di waktu-waktu ini, karena memang diagendakan pada siang hari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pagi tadi kami melihat ada sejumlah personil dari kepolisian yang berjaga-jaga di area depan kediaman Prabowo Subianto, namun tidak ada pengawalan atau penjagaan khusus dengan mendatangkan tim gabungan baik dari Polri, TNI, tidak ada seperti itu, dan hanya pengawalan atau pengamanan seperti biasa. Kami hanya melihat di sini banyak rekan-rekan media yang masih akan terus memperbaharui informasi berkaitan dengan siapa-siapa yang nantinya akan memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya. Juga untuk nama-nama yang kemarin sudah datang dan memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, hari ini sepertinya tidak akan hadir kembali di sini karena hari ini fokus untuk memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan yang memang masih belum dipanggil. Para calon menteri atau mereka-mereka yang digadang-gadang akan mengisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka kemarin telah menandatangani fakta integritas yang artinya mereka sudah siap untuk kembali ditugaskan menjabat dan membantu pemerintahan di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sehingga kami masih terus akan mengupdate atau memperbaharui informasi kami siapakah nantinya yang akan hadir di sini dan memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kembali ke Anda, Ocha, Gede. Terima kasih Galuh Pandu atas informasi Anda, dan kami akan terus memantau perkembangan terkini dari Kertanegara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Galuh. Pemirsa, itu Partai Nasdem memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dan meski demikian Hermawi Taslim menegaskan tetap mendukung pemerintahan. Mendukung sepenuhnya pemerintahan ini, kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita,
pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinetnya. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto ini mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin. Ya, tentunya yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepadanya? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronica Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Iya, dan ini informasi berikutnya ini, Ocha. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Iya, Bahlil meminta awak media untuk bersabar menunggu tanggal 20 terkait nama-nama menteri yang ditunjuk. Ya, saya tadi berjumpa sama Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan saya kan udah biasa bersilaturahmi, berdiskusi sama Bapak Prabowo, jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat, itu aja. Ya. Kenapa berubah, Pak? Apa itu? Diskusinya bahas apa sih Pak? Ya, bahas banyak hal. Ya, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menerima sejumlah tokoh yang akan diajak bergabung sebagai menteri di kabinet pemerintahannya. Ya, Prabowo mengatakan semuanya menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Saya tawarkan kepada mereka, alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan
teamwork. Sementara itu pemirsa, ratusan tenaga kesehatan mengamuk di kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, kemarahan nakes dipicu dari ketidakjelasan nasib ratusan tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam data Badan Kepegawaian Negara. Ratusan tenaga kesehatan atau nakes Kabupaten Muna yang berstatus honorer mengamuk di kantor Badan Pegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka menuntut kejelasan dan keadilan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2024. Mereka kecewa karena nama 426 nakes hilang saat mendaftar calon PPPK 2024 meskipun sebelumnya terdaftar dalam pendapatan prafinalis 2022. Mereka kecewa karena nama 426 nakes hilang saat mendaftar calon PPPK 2024 meskipun sebelumnya terdaftar dalam pendataan prafinalisasi 2022. Para nakes kecewa karena belum mendapat penjelasan dari BPKPSDM. Yang masuk, banyak teman-teman kita yang masuk SK Bupati itu, dia itu tidak terdaftar saat ini. Dan yang justru yang baru magang 1 tahun 2 tahun itu masuk di SK yang finalisasi saat ini. Jadi ada apa dengan kita punya pemerintah saat ini? Apakah tenaga honorer yang 426 orang ini tidak diperhatikan? Hingga kini, ratusan honorer yang melanggar aksi unjuk rasa masih menunggu keterangan dari resmi dari pihak BPKPSDM. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.